Oke, udah direkam sambil nunggu teman-teman, kakak-kakak nanti sambil dihubungi yang belum hadir. Ini udah mulai ya, saya share screen dulu. Gimana kakak-kakak, sehat semua? Alhamdulillah ya, Ya, Alhamdulillah sehat Insya semua. Allah. Kak Anggun lagi di pantai, sehat Kak Anggun? Oh, nggak dengar. Yuk, saya mulai ya Kak. Oke, kakak-kakak, hari ini kita tatap maya, durasinya 2 JP. Kalau kita mulai sekarang 15.05 berarti kita selesai jam eh, 17 16.35 Kak. Berarti jam setengah 5 ya. Oke, hari ini kita umpan balik dari RTL yang telah kakak-kakak buat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tabi pun. Ya pun. Oke, kakak-kakak lanjut di sini doa bersama. Sejenak kakak-kakak kita tundukkan kepala berdoa supaya apa yang nanti disampaikan atau diterima itu berguna untuk kedepannya. Kita berdoa sesuai agama masing-masing, kakak-kakak berdoa mulai. Doa selesai. Kita lanjut kakak-kakak, ini kesepakatan bersama seperti biasa saya bacakan. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah nanti kakak-kakak dapat mendapatkan umpan balik dari peserta lain. Oke, sebentar kakak-kakak break dulu karena azan ya kak ya.
Oke, kakak-kakak azan, nanti yang mau sambil sholat sebentar nggak apa-apa kakak-kakak. Saya sambil lanjutkan ya kak ya. Jadi kakak-kakak nanti mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar atau KBS. Yang kedua, kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Belajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Jadi kakak-kakak di sini yang pertama ini adalah 1 JP untuk umpan balik RTL ini, yang kedua adalah pengantar untuk bukti karya. Jadi nanti akan dijelaskan ada beberapa slide. Jadi tugas akhirnya kakak-kakak adalah bukti karya yang akan dimasukkan ke dalam PMM sebagai bukti karyanya kakak-kakak masing-masing. Oke, lanjut. Di sini agenda kita sesi hari ini. Yang pertama, pengantar umpan balik RTL. Nanti ada beberapa pertanyaan tentang umpan balik RTL. Lalu kita analisis dan umpan balik kembali RTL-nya. Yang keempat, pengantar bukti karya. Yang terakhir, penutup. Oke, kakak-kakak, kita masuk yang pertama. Jadi kakak-kakak, perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar atau RTL yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugasnya, yang pertama adalah tujuan programnya, kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, yang keempat rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Yang kedua, notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL. Yang ketiga, dokumentasi berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Jadi kakak-kakak kemarin ini dimintanya sebenarnya itu berupa video, foto, dan dokumennya kakak-kakak. Tapi kemarin saya membuat lebih simpel aja melalui video, karena dalam video itu sudah termasuk kegiatan dan dokumen pentingnya itu adalah nanti ada slide yang kakak-kakak tampilkan itu. Selanjutnya ini kakak-kakak rubrik penilaiannya. Kemarin itu yang dinilai sebenarnya ada 8 aspek dari 9 slide yang kakak-kakak buat. Ini rubriknya yang dinilai pertama adalah tujuan programnya, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas. Jadi keterlibatan teman-temannya kakak-kakak, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi di situ bukan sekedar seminar ya kakak-kakak ya menampilkan sebuah slide, tapi ada interaksi lah dari teman-temannya kakak-kakak di sekolah atau rekan sejawat, meliputi pertanyaan tentang program yang kakak-kakak sampaikan ataupun saran atau kritik yang mereka sampaikan. Selanjutnya rencana evaluasi program. Jadi kakak-kakak di sini observasi, dialog, survei, wawancara lainnya. Jadi kakak-kakak bisa membuat pengambilan data dari programnya untuk nanti dilakukan tindak lanjutnya kakak-kakak. Selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik tentang umpan balik RTL. Yang pertama, apakah penyusunan RTL, perencanaan program berbasis proyek, sudah mengacu pada rubrik
penilaian RTL kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak rubriknya meliputi ini ya, tujuan, kelengkapan atau strukturnya, keterlibatan komunitas. Di dalam itu ada rekan yang mana yang diajak untuk menjalankan program sama-sama, rencana evaluasi program. Jadi nanti tindak lanjutnya bagaimana kira-kira. Oke, kakak-kakak di pertanyaan pertama ini ada yang mau menjawab secara langsung, kakak-kakak boleh di raise hand yang mau. Sambil ini kakak-kakak dijawab, jadi tiap pertanyaannya nanti ini dijawab di dalam kolom chat atau kolom komentar. Jadi nanti cuma ada 3 pertanyaan ini kakak-kakak. Silakan kakak-kakak jawab di kolom chat terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah penyusunan RTL kakak-kakak sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Jadi penilaiannya tadi tentang tujuan, kelengkapan, keterlibatan teman dalam komunitas, dan evaluasinya. Saya lihat yang sudah ngumpul itu sudah ada semua, tinggal kalau bisa cerita sedikit nanti Kak. Oke, silakan dijawab kakak-kakak. Yang belum hadir, Kak Egi belum hadir, Kak Rini belum hadir, Kak Jajat belum. Siapa lagi? 2 lagi. Kak Yunita sudah, Kak Yuda sudah, Kak Pandu hadir, Kak Aji ada, Kak Tugino ada, Kak Margiono belum, Kak Agus sudah, Kak Adi, Kak Anggun, Kak Anwar, Kak Karindi. 12. Kak Marki, Kak Jajat, Kak Rini. 3 yang belum, 4 yang belum hadir. Kak Egi, kakak-kakak, Kak Egi, Kak Jajat, Kak Rini, sama Kak Margi. Sambil dihubungi Kak supaya hadir dalam tatap maya hari ini 2 JP. Nanti setelah ini ada satu lagi tatap maya terakhir kakak-kakak. Itu 1 JP cuma Kak. Oke. Kak Karyadi sudah, alhamdulillah ada sedikit tambahan dari rekan sejawat. Kak Karyadi boleh ngobrol Kak. Bisa. Oke. Jadi Kak Karyadi dalam video boleh cerita sedikit nggak apakah sudah ada tujuannya atau kelengkapan dan teman-teman sejawat yang mengikuti dalam program itu Kak? Kalau kami kemarin, walaupun belum semua rekan sejawat itu bisa hadir, tapi secara keseluruhan rekan-rekan itu mendukung sekali bahwa bahkan program yang saya tawarkan itu mereka itu
menambahkan beberapa cara bagaimana program itu bisa berjalan sesuai harapan. Itu aja Kak sementara. Makasih. Oke, Kak. Kalau dalam pelibatannya Kak, guru apa aja Kak yang nantinya rencananya ikut membantu program itu Kak? Kalau harapannya semua guru nanti terlibat. Cuman itu kan tak bikin setiap minggu itu kegiatannya kan beda-beda. Cuman intinya ada senam bersama. Jadi di kegiatan itu programnya minggu pertama itu makan bersama atau sarapan bersama. Guru-guru itu semua guru wali kelas itu membantu menginformasikan dan nanti dalam acara sarapan bersama anak-anak itu ngumpul menuju wali kelasnya masing-masing. Terus minggu kedua kalau nggak salah bersih-bersih ya, kalau nggak salah. Bersih. Nah itu senam dan bersih-bersih. Itu wali kelas tetap terlibat semua. Karena nanti anak-anak yang bersih-bersih lingkungan kelas, itu semua wali kelas memandu. Dan saya beserta kawan-kawan yang guru beda studi itu terlibat dalam kegiatan di lapangan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Di minggu ketiga itu ada program kalau nggak salah senam bersama dan mengaji. Nah ini kami libatkan sebagai guru agama. Itu kebetulan kami ada 2 guru agamanya, itu memandu dalam acara kegiatan tersebut. Kemarin saya tawarkan apakah dimulai sesudah senam atau sebelum senam, acara ngaji itu kami koordinasikan dengan kawan-kawan pada waktu RTL, itu monggo disiasati. Dan minggu yang keempat itu senam dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Itu ada 2 guru kemarin aku minta yang memang guru itu paham dengan not, paham dengan tentang seni musik. Itu kami terlibatkan. Ada 2 guru perempuan, alhamdulillah, bahkan mereka menambahkan, Pak, untuk kegiatan nyanyi-nyanyi nasional ini nanti, kata dia, saya kan jatuh di minggu keempat. Itu dia minta sebelum jadwal minggu keempat itu terlaksana, sebelumnya itu wali kelas dilibatkan, suruh membantu menghafalkan lagu-lagu yang akan dinyanyikan pada hari Jumat itu. Itu aja Kak sementara. Oke, terima kasih Kak Karyadi. Kita beri Sama-sama. 2 untuk Kak Karyadi. Ini terencana sekali ini punya Kak Karyadi dari penjelasannya ya Kak ya, bagus sekali. Ada yang mau menanggapi nggak Kak? Mungkin ada yang pengen tahu programnya Kak Karyadi, kakak-kakak pengen coba menerapkan. Jadi sedikit ngobrol di sini boleh Kak. Ada yang mau ingin bertanya atau menanggapi Kak Karyadi? Dipersilakan. Oke, cukup ya Kak. Kita lanjut. Terima kasih Kak Karyadi. Sama-sama. Untuk tujuannya tadi jelas, kelengkapannya juga jelas, pelibatannya jelas, untuk evaluasinya adalah tadi bersama rekan sejawatnya juga sudah baik. Oke, terima kasih Kak Karyadi. Kita lanjut ya Kak ya. Sambil nanti setelah membaca pertanyaan yang kedua ini, sambil dijawab di dalam kolom chat. Pertanyaan yang kedua, apakah RTL atau perencanaan program berbasis proyek
punya kakak-kakak sudah dipresentasikan di Kombel atau di sekolah kakak-kakak dan mendapat masukan serta umpan balik. Kalau punya Kak Karyadi tadi sudah dijelaskan, sudah ya Kak ya. Untuk kakak-kakak yang lain ini yang belum bersuara, nanti boleh bergantian. Kita sedikit ingin tahu programnya kakak-kakak. Dipersilakan dijawab ke kolom chat kakak-kakak. Sudah atau belum? Jadi pertanyaan kedua ini sudah atau belum dipresentasikan? Ada yang sudah membuat rencananya, sudah buat PowerPoint-nya, tapi belum dipresentasikan. Ada yang sudah. Atau bahkan ada yang belum buat perencanaannya ini, Kak. Di sini yang sudah mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Yang belum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang belum 8 ya Kak ya. Oke, kakak-kakak yang mau menjawab secara langsung boleh di-resend untuk pertanyaan kedua ini. Sambil kita ngobrol-ngobrol Kak. Kalau mungkin ada bagian-bagian yang belum dipahami, boleh. Yuk Kak, siapa nih yang mau menjawab secara langsung Kak, ngobrol? Boleh open mic-nya? Sebentar. Kak Adi, Agustinus Adi yang hadir. Hadir Kak Asa. Oke, Mohon masih izin. di jalan ya Kak ya? Kalau nggak salah tadi ya? Iya. Iya Kak. Oke, ya siap. Oke, Kak Agus sudah dilaksanakan, tetapi semester diadakan refleksi untuk evaluasi ditingkatkan. Oke, ini Kak Anwar boleh ngobrol sedikit Kak Anwar. Ya Kak Asa. Pertanyaan kedua ini gimana Kak Anwar? Program proyek Kombel ini sudah saya presentasikan di depan Kombel sekolah kami Kak Asa. Sudah Kak ya. Gimana itu Kak, mendapat masukan nggak dari teman-temannya? Iya, ada masukan tentang pengadaan media untuk makannya itu Kak Asa. Kan kami sudah menyiapkan mangkok saja, terus gimana untuk yang
cangkirnya itu gimana pengadaannya, nanti itu mereka yang mengusulkan, memberikan ide gimana kalau itu anak-anak yang membawa tumbler sendiri dari. Oke. Jadi itu tentang apa Kak ya? Boleh cerita Itu sedikit tentang kebersihan lingkungan halaman sekolah Kak Asa. Oh. Tapi ada Kan makan-makan kami ya? kan iya sering ya itu kalau pagi itu banyak jajanan plastik itu Kak Asa, bungkus-bungkus plastik yang dibuang sembarangan gitu kan. Nah di sini saya buat program supaya tidak ada bungkus plastik, jajanan plastik itu di halaman sekolah, jadi anak-anak itu menggunakan mangkok untuk jajan dan bungkusnya itu tetap berada di kantin sekolah Kak Asa begitu. Oh. Jadi tujuannya ini jelas ya Kak Anwar ya, untuk mengurangi Iya. sampah plastik itu tadi Iya Kak dengan Asa. kebersihan. Oke, terima kasih Kak Anwar. Ada yang mau ditanyakan nggak Kak Anwar ke saya atau ke teman-teman? Atau teman-teman yang lain ingin bertanya ke Kak Anwar yang mungkin programnya mirip atau sama? Silakan Kak kalau ada yang mau bertanya. Ini kita sudah lama nggak tatap maya ini, jadi kayak dalam untuk ngobrol. Sebenarnya kangen ya kakak-kakak ya untuk ngobrolnya. Tapi karena sore mungkin hujan ini agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Oke, cukup berarti Kak Anwar ya. Oke Kak Asa, ya terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Anwar. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Anwar. Kita lanjutkan kakak-kakak di sini. Yang ketiga, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Jadi kakak-kakak, apakah tugasnya sudah dikumpulkan berupa video, dokumen lain yang relevan itu mungkin bisa kita anggap saja PowerPoint yang kakak-kakak tampilkan di presentasinya tersebut. Oke, boleh dijawab Kak di kolom chat. Nanti untuk giliran siapa boleh untuk menyampaikan jawabannya. Di sini masih jawaban enak Kak. Jadi nanti kakak-kakak yang ketiga ini nanti menganalisis atau umpan balik RTL. Jadi nanti saya coba sedikit membuka salah satu tugasnya kakak-kakak yang berupa video. Nanti kita coba analisis dan kita berikan umpan balik sedikit ya Kak. Oke, dijawab di kolom chat. Di sini saya lihat. Kak Marki, Kak Karyadi. Oke, sebentar. Saya nanti coba buat
yang sudah mengerjakan bentuk videonya, kita coba lihat sama-sama. Jadi kakak-kakak yang sudah lengkap tugas RTL ini baru 5 kakak-kakak. Dari 7 yang sudah kumpul, baru 5 yang sudah lengkap. Jadi oke, jawabannya sudah. Video PowerPoint sudah dibuat, tapi belum dikirim. Oke, Kak Agus ya. Tugas RTL kami sudah dilengkapi dengan dokumentasi sudah. Oke, sudah sebisanya Kak. Oke, Kak Marki, Kak Yunita belum. Coba saya pengen ngobrol sama Kak Yunita, bisa nggak Kak Yunita? Bisa Kak Asa. Bisa. Kak Yunita lagi di sekolah atau di sekolah ya? Masih di Belum pulang? sekolah? Belum Kak. Nggak ikut Kak Anggun? Tadi diajak tapi disuruh beresin PowerPoint. Oh, oke. Iya. Videonya sudah buat ya Kak, katanya ya? Kalau video belum, janjiannya sih maunya langsung barengan Kak. Jadi maksudnya biar nggak usah ngumpulin orang-orang lagi. Cuman kan niatnya hari ini, cuman Kak Anggun ada tugas luar mungkin besok baru bisa bikinnya. Tapi kalau PPT bertiga udah ada semua. Udah ada. Oke. Jadi sebenarnya Kak Yunita dan yang lain kalau PPT-nya sudah ada, seenggaknya dikirim dulu ke LMS nggak apa-apa sebenarnya. Oh, Tapi sudah ada oke. ya berarti ya PowerPoint-nya. Bertiga sudah semua PowerPoint Kak. Tinggal presentasinya. Oke, siap. Tinggal videonya ya berarti. Iya. Yaudah, Jadi Kak ini mending Yunita. kirim dulu atau gimana? Nggak apa-apa, kirim dulu. Jadi seperti yang lain itu dia kirim dulu tugas yang video. Kalau yang lain kan video dulu baru PPT. Kalau Kakak Yunita juga boleh kirim PPT-nya dulu, videonya nanti nyusul, nggak apa-apa. Yang penting sudah Oke, masuk siap. dulu. Oke, terima kasih Kak Yunita. Iya, Kak. Ini saya coba ngobrol sama Kak Margiono. Sehat Kak Margi? Alhamdulillah sehat Kak Asa. Gimana Kak Margi? Apakah sudah dilengkapi dengan dokumentasi video atau PowerPoint-nya Kak? Sementara kemarin kami ngirim video dulu semampu kami. Karena untuk PowerPoint-nya kami agak sedikit bingung. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Anwar dan teman-teman, rupanya ada sedikit masukan dan diajari buat PowerPoint-nya. Akhirnya apa dari hasil yang saya rencanakan di video itu, karena sudah ada tulisannya kami bingung PowerPoint-nya, nah tadi kami coba buat, alhamdulillah sebisa kami buat tadi terkirim, tapi tidak memenuhi sepenuhnya syaratnya. Itu Kak Asa. Terus terang kami bingung betul karena apa? Memang nggak bisa pakai laptop. Belum lama belajar laptop ini, jadi agak kewalahan Kak Asa. Jadi itu masih semampu kami untuk melaksanakan. Nah kebetulan kemarin PowerPoint saya itu kan lain dengan punyaan teman-teman. Kalau yang punyaan teman-teman itu langsung di bidang pengajaran, saya malah pengadaan sarana bermain gitu. Makanya saya agak berkecil hati kemarin itu. Tambah bingung gitu Kak Asa. Jadi itu Kak Asa mungkin udah baca PowerPoint-nya, mungkin perlu masukan untuk kami yang udah tua-tua ini yang terkendala dengan alat-alat yang modern ini. Terima kasih Kak Asa. Oke, terima kasih Kak Margiono. Berarti sudah ya Kak ya? Ya. Sudah lengkap punya Kak Margiono. Ini barusan saya coba lihat-lihat lagi. Ini PowerPoint-nya juga sudah lengkap Kak. Hanya mungkin di sini bagian apa namanya?
Untuk latar belakang tujuan ya sama saja bro. Oke. Di sini yang terlibat adalah guru olahraga sebagai fasilitator, guru kelas, pendamping. Evaluasinya sudah. Berarti sudah ini Kak Margi, sudah lengkap. Terima kasih Kak Margiono. Ya, Kita beri 2 tepuk untuk Kak Margiono. Kita lanjutkan Kak. Ini kita masuk ke analisis dan umpan balik RTL kakak-kakak. Nanti coba kakak-kakak saya sebentar. Saya undi ya Kak ya. Di sini ada video 5 yang sudah masuk ke saya. Nanti coba kita lihat di bagian tujuan awalnya. Terus di bagian akhir mungkin ya Kak ya. Untuk rekan sejawat yang memberikan masukan atau umpan balik kita dengarkan sama-sama. Nanti kira-kira tanggapan kakak-kakak bagaimana? Sebentar, coba saya undi Kak. Oke, ini punya Kak Margiono tadi. Nah, di sini kakak-kakak yang sudah lengkap ada Kak Margi, Kak Aji, Kak Eka, Kak Anwar, dan Kak Karyadi. Nah, ini saya coba untuk apa ya namanya ya? Undi. Coba kita lihat sedikit salah satu video Kak siapa ini? Aji. Sedikit. Mana Aji? Jadi di tugasnya Kak Aji. Oke. Karena waktunya terbatas, nanti kakak-kakak Kak Aji masih hadir nggak Kak Aji? Ini izin Kak Aji. Hadir. Oke, ini kepilih menjadi pemenang video Kak Aji. Saya setel ya Kak Aji. Aduh. Jelek videonya. Saya belum coba untuk kalau di dalam Jimit ini suaranya masuk nggak ya Kak? Coba kita setel. Suaranya masuk nggak Kak? Nggak dengar. Suaranya masuk nggak itu Kak? Nggak dengar. Nggak ada ya? Waduh. Kayak mana caranya ya untuk video masuk ke dalam? Sebentar. Oke, ini aja Kak, biar lebih cepat. Mungkin memang doanya Kak Aji nih supaya nggak disetel ya Kak Aji ya. Jadi kakak-kakak saya share di kolom chat untuk mendengarkan suaranya boleh. Nanti satu aja kita beri umpan balik Kak. Sepertinya harus download dulu.
giga, nggak cukup ini waktunya. Punya Kak Anwar aja, Kak. Suara saya masuk nggak, Kak? Terputus kayaknya tadi. Kak Anwar. Masuk Kak, masuk. Ini tadi sedikit gangguan, jadi sedikit terputus. Oke, Kak Aji. Ini Kak Aji, sedikit cerita dong penyampaian Kakak Aji dalam melakukan presentasi itu ada hal-hal yang menarik nggak, Kak, kira-kira? Oke, Kak Asa. Nah, pada saat kemarin menyampaikan RTL kepada teman-teman itu lancar, Kak. Lancar. Ya, ya mereka juga ngerespon. Jadi ada kayak nanya, ada yang beri masukan seperti itu. Oke. Makanya kemarin videonya sampai 23 menit itu. Iya, saya lihat paling panjang ini punya. Makanya agak lama kemarin tuh. Nggak kerasa. Ya. Punya aku 24 itu. Oh, malahan tuh. Ya. Oh iya. Kalau dari Kak Aji sendiri itu programnya apa, Kak? Yaitu programnya kemarin Jumat Sehat Gembira, terus saya singkat itu Jusera. Jadi programnya itu harapannya itu kan sudah ada sebenarnya di sekolah kami, tapi yang utama itu ini anak-anak harus membuat senam kreasi. Jadi nanti yang dilibatkan tuh anak kelas 4 dan 5. Pada saat prosesnya itu nanti anak-anak dibagi ke beberapa kelompok. Nah, anak-anak bebas memilih apa saja jenis senam kreasinya, yang pokoknya mereka membuat gerakan sendiri, terus kelompoknya juga memilih sendiri. Nanti setelah mereka hafal dikasih waktu 1 bulan. Selama 1 bulan itu mereka latihan. Nah, setelah mereka sudah siap dengan videonya, mereka tampil. Menampilkan videonya, nanti minta ada bantuannya, melibatkan kayak guru, wali kelas, terus bidang studi juga kayak guru komputer. Setelah mereka hafal, nanti dicek mana yang bagus, itu akan kami pakai di setiap hari Jumat senamnya. Jadi kan sementara ini untuk setiap hari Jumat kami senam itu cuma ada senam Metro Ceria sama Gemu Famire. Makanya dengan adanya RTL ini harapannya semakin banyak jenis-jenis senam. Jadi bervariasi senamnya itu. Enggak itu aja. Nah, selain itu juga harapan kami pas pada saat diskusi, nanti pada saat akhir semester 1 itu diadakan kayak sejenis kelas meeting senam. Misalkan pesertanya nanti dari kelas 4-5. Nah, mereka membuat senam kreasi. Nanti gerakannya yang bagus, nah itu bisa diambil untuk dipakai setiap hari Jumat. Nah, selain itu juga, Kak, kemarin kami diskusi sama teman-teman, selain senam juga nanti entah itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita keluar sekolah untuk jalan sehat bersama. Respon mereka juga bagus dan mendukung. Gitu, Kak. Terima kasih. Oke, Kak Aji. Untuk masukan teman-teman Kakak, itu kira-kira mereka memberikan masukan yang membangun atau bagaimana, Kak? Yang membangun. Awalnya kan saya cuma ingin menampilkan gerakan-gerakan senam yang dari laptop, terus ada salah satu teman itu memberikan ide kalau bisa senam itu adalah senam kreasi. Jadi emang kreasi dari anak-anak.
Jadi mereka juga pada saat melakukan itu senang gitu loh Kak. Kalau kita yang memilihkan nanti mereka mengerti untuk melakukan gerakannya. Kalau mereka yang milih sendiri misalkan dengan lagu-lagu yang terbaru yang saat ini yang musiknya semangat, jadi kan mereka juga bersemangat untuk melakukan ini ya, gerakan-gerakannya. Oke, berarti Kak Haji sudah menerapkan itu kemarin apa Kak? Jumat sehat gembira. Apa namanya? Choice Jusera. Oke, nama programnya Jusera. Namun bagus ini Kak Haji sudah memberikan pilihan suara dan tanggung jawab anak-anak ya Kak. Iya. Oke. Jadi anak-anak memilih sendiri senamnya, mereka membuat gerakan mereka sendiri. Nah setelah mereka hafal dengan gerakan-gerakannya, terus kami uji coba suruh menampilkan. Memang kalau emang layak terus bagus, kita tampilkan untuk senam setiap hari Jumat untuk seluruh peserta didik di SD Sabarus Metro. Begitu Kak. Oke. Terima kasih Kak Haji. Ada yang mau menanggapi Kak? Ada yang mau menanggapi programnya Kak Haji? Kak Tugino, boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sampai. Untuk Kak Haji ini, sebelum perencanaan itu apa sih Kak yang kendala yang paling mendalam? Karena memang kalau untuk sekolah kami, sekolah negeri itu kan terutama sarana prasarana itu kayaknya agak jelimet sih. Kalau mungkin kalau Kakak di sekolah swasta mungkin sarana prasarananya kan lebih baik dari tempat kami kan gitu. Itu kendala apa sih Kak yang paling menyulitkan Kakak untuk program tersebut? Terima kasih. Ya, makasih Kak Tugino. Kendalanya yaitu Kak, anak-anak kadang kurang bersemangat kalau untuk melakukan senam. Jadi harus dikasih motivasi dulu ke anak-anaknya itu supaya senam kita itu di sekolah kita itu setiap hari Jumat itu tidak itu aja, tidak cuma Metro Ceria sama Gemu Pamire. Jadi biar ada variasi. Jadi memberikan kayak penjelasan ke mereka biar senam kita tuh lebih banyak. Jadi yaitu boleh membuat senam kreasi atau yang mereka pilih sendiri. Jadi mereka melakukannya itu enggak karena terpaksa, begitu. Untuk waktu nggak ditentukan ya Kak? Ya kemarin sih rencana cuma saya kasih waktu 1 bulan. Jadi anak-anak itu dalam 1 bulan itu untuk latihan. Kalau emang 1 bulan itu kurang ya bisa diperpanjang, begitu Kak. Untuk waktu penampilan, kalau biasanya penampilan kita itu sampai setengah jam, 20 menit kan gitu. Oh ya, untuk durasi waktu saya kemarin menyampaikan kalau bisa jangan lebih dari 10 menit. Ya di bawah 10 menit. Misalkan kalau kayak senam irama kan ada gerakan pemanasan, inti sama pendinginan seperti itu. Misalkan pemanasannya 2 menit, terus intinya 5 menit sama pendinginan 2 menit itu kayaknya sudah cukup gitu. Oh ya. Oh ya, sip. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, terima kasih Kak Haji dan Kak Tugino. Cukup kita lanjutkan ya Kak ya. Iya Kak. Oke, kita beri 2 tepuk untuk kakak-kakak. Saya coba lanjutkan ke PowerPoint. Fraksi umpan balik. Bantu tenan suara nih. Oke, kakak-kakak, umpan balik tadi sudah sedikit disampaikan. Di sini ada pertanyaan untuk umpan baliknya. Tadi kita analisis ya Kak ya. Apakah yang kakak-kakak dapatkan hari ini? Yang kedua, apa yang kakak-kakak lakukan pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang? Ini kakak-kakak berarti masih butuh 1 lagi nih Kak. Siapa yang mau menjawab langsung keduanya boleh.
atau jawab satu nomor saja boleh yang didapatkan hari ini. Boleh dijawab secara langsung. Kak Aji boleh, Kak Aji. Kak Nikolaus Aji ini resen. Oke Kak, saya akan menanggapi pertanyaan yang nomor 1. Apa yang udah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Oke, dari diskusi hari ini tentang RTL, setidaknya saya sedikit banyak sudah memahami bagaimana cara membuat rencana tindak lanjut untuk sekolah. Maka harapannya apa yang menjadi harapan kami nanti dapat terwujud. Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Aji. Mau jawab nomor 2 sekalian Kak Aji? Enggak lah Kak, gantian. Enggak. Oke, kasih yang lain. Gimana kakak-kakak nomor 2? Jadi setelah RTL ini untuk pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang, kakak-kakak mau melakukan apa nih? Mungkin dari RTL-nya atau mungkin nanti bikin RTL baru. Silakan siapa yang mau menanggapi Kak? Nomor 2. Kak Pandu masih hadir nggak Kak Pandu? Aman Kak, nyimak wae hari ini. Kak, boleh jawab nggak Kak? Ini kira-kira Kakak Pandu ke depannya untuk murid mau melakukan apa ini Kak? Apa ya Kak? Menanamkan sikap kepercayaan diri kepada murid supaya mereka itu bisa berani menyampaikan apa yang mereka inginkan dan apa yang ide-ide mereka yang dia punya bisa berani menampilkan gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Pandu. Kalau untuk RTL-nya sudah buat Kak Pandu rancangannya? Lagi disusun Kak, memperbaiki yang kemarin. Oke, semangat buat Kak Pandu dan yang lainnya ya kakak-kakak. Terima kasih Kak Pandu dan Kak Aji. Kita beri 2 tepuk kembali. Oke, saya lanjutkan karena sudah mendekati 1 JP awal. Kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini kita baru selesai 1 JP untuk refleksi atau umpan balik RTL ya kakak-kakak. Yang pertama tadi merefleksikan koneksi aksi nyata, memahami refleksi dari aksi nyata. Ini umpan apa RTL saya. Penutup. Oke, penutup. Sebentar ada yang jawab Kak Karyati menambah. Oke, kakak-kakak, boleh nggak sih cerita sedikit ada kejadian yang lucu atau apa saat pengambilan video Kak? Ada yang mau menceritakan nggak Kak? Mungkin mendapat tanggapan yang kurang baik dari rekan sejawat atau kritik, atau mungkin saat pengambilan video itu ada hal lucunya itu seperti apa? Boleh disampaikan. Oke, Kak Karyadi. Kalau saya kan kemarin tak bikin apa ya, makanya videonya panjang itu tak bikin ada MC-nya, ya ada sambutan kepala sekolah. Begitu pas presentasi mic-nya mati, jadi saya sempat suaranya hilang Kak. Itu aja. Iya. Berarti suara hilang itu tetap lanjut kan ya, Tak? Menjelaskan ya, Kak? Alhamdulillah
kawan itu yang sedikit paham tentang elektronik, langsung dibenahin, langsung nyambung, ya terus berlangsung. Oke, sebentar Kak, ada telepon sebentar. Oke, mohon maaf kakak-kakak. Kak Karyadi, kemarin itu saya lihat dari RTL-nya Kak Karyadi ini terstruktur, sangat terstruktur ya, dari ada MC-nya, ada sambutan kepala sekolah, dan penjelasan, ada terakhirnya evaluasi juga, umpan balik, ada refleksinya untuk ininya. Iya, Saya iya Kak, itu kemarin itu kan yang tanya baru satu. Karena apa videonya itu sudah 24 menit sekian, itu kami hentikan. Tapi alhamdulillah setelah dihentikan itu kami masih berlanjut membahas hal-hal yang penyempurnaan kegiatan itu sendiri. Karena ini kasar, tempat kami itu kepala sekolahnya itu mendukung sekali, bahkan itu sangat mendorong sekali. Itu yang membuat kami ikut semangat. Oke. Pantes di video terakhir itu saya lihat Kak Karyadi masih pengen ngomong itu, tapi videonya di stop. Jadi penasaran saya ini Kak. Nah itu kan kebetulan ini Kak, ada kawan yang nanya tentang program itu. Kami kan sebagian itu kan sudah berjalan itu Kak. Nah, terus kemudian ada beberapa hal kekurangan yang perlu dibenahi. Itu ada beberapa kawan yang usul bagaimana rencana itu selanjutnya yang akan datang lebih baik. Dan alhamdulillahnya Kak, sekolahan kami ini ada mahasiswa selama 3 bulan. Mahasiswa itu datang ke sekolahan kami, tujuannya itu kolaborasi, yaitu kolaborasi terutama tentang literasi dan kegiatan di sekolah. Jadi untuk senam sementara ini kami kolaborasi dengan anak mahasiswa, ya dengan kegiatan mereka saya suruh bantu nambah gerakan-gerakan senam yang lebih menarik, jadi antusiasnya lebih seru lagi. Baik, terima kasih Kak Karyadi. Sama-sama. Bagus sekali. Berarti sudah berjalan juga ini ya Kak ya? Sudah mulai. Iya, tapi belum semua. Nah, berarti ini Kak Karyadi, nanti jangan lupa kalau sudah berjalan itu, kadang di komunitas belajar atau program seperti ini teman-teman yang lain itu lupa bahwa pelibatan mereka itu dilupakan gitu. Jadi nanti takutnya Kak Karyadi nanti dilimpahkan hanya kerja sendiri. Nah, yang perlu diingatkan itu teman-teman dari rekan sejawat guru lain itu untuk tetap ikut terlibat seperti itu Kak Karyadi. Jangan nyampe Kak Karyadi berjalan sendiri, nanti takutnya berat karena menjalankan sendiri itu jelas berat sekali Kak. Alhamdulillah Kak, selama ini sekolahan kami udah mulai ada kebersamaan, walaupun belum semua. Alhamdulillah udah mulai ada kebersamaan. Dan kami kegiatan itu, misalnya besok itu hari Jumat, kami sebelum hari Jumat itu kami share di grup sekolahan, ya, bahwa besok itu kegiatannya begini-begini, tolong sampaikan kepada siswa. Alhamdulillah semua guru sementara ini walaupun tidak sepenuhnya ya termasuk puas. Begitu Kak, kurang lebih. Oke, alhamdulillah berarti ada perubahannya ya Kak ya. Terima kasih Kak Karyadi untuk hal-hal yang menarik yang disampaikan. Kita beri 3 tepuk untuk Kak Karyadi.
Jadi Kak, ini RTL penyampaian refleksi umpan balik kita selesai, kita masuk ke ini ya Kak ya, pengantar bukti karya. Jadi kakak-kakak nanti masih punya satu tugas lagi, tugas terakhir lah ini sebenarnya. Nanti setelah tugas ini dikerjakan, kita nanti akan refleksi tugas kakak bukti karya ini 1 JP, itu yang terakhir Kak. Kita sudah sejauh ini Kak, kita harus tetap semangat ya kakak-kakak ya semua. Yang saya bisa pastikan ini kakak-kakak, uang kuota ini nanti ada katanya dari BGP. Oke kakak-kakak, di sini slide ini diberikan oleh BGP langsung dari pertemuan kemarin beberapa hari yang lalu. Kami para fasilitator dikumpulkan untuk dijelaskan pemberian bukti karya ini, tugasnya ini sedikit berbeda. Nanti kakak-kakak kalau buka LMS, nanti di bagian kiri yang biasanya kita ada semua modul, ada peserta, nanti di bagian bawah ada bukti karya. Nah, nanti kakak-kakak mengumpulkan bukti karyanya di situ kakak-kakak, di bagian sebelah kiri. Oke, kita lanjut. Di sini topik pembahasannya adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, mengunggah bukti karya di PMM. Oke, kakak-kakak. Di sini alur bukti karya untuk PKG PJOK, di sini ada revisi November 2024. Jadi nanti modelnya sedikit baru. Nah, ini kakak-kakak sambil kita lihat perjalanan kita sebagai peserta program PKG PJOK. Ini kakak-kakak sudah masuk ke minggu ke 11 kakak-kakak. Jadi nanti alurnya seperti ini, dari kiri ke kanan, minggu 6 turun ke bawah, masuk ke minggu 11. Jadi minggu 11 ini kakak-kakak diharapkan nanti membuat bukti karya, dokumentasi, unggah bukti karya. Minggu ke-12 itu penutup nanti di akhir bulan November ini. Jadi perjalanan kakak-kakak ini sebenarnya sudah jauh sekali. Tolong tetap semangat kakak-kakak karena sudah di ujung kelulusan. Kalau kakak-kakak semangat, insya Allah nanti dari BGP pusat yang menentukan kelulusan, plenonya kita lulus semua ya kakak-kakak, amin. Oke kakak-kakak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, PKG PJOK, nanti kakak-kakak diminta berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya. Nah ini kakak-kakak, yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karyanya ini adalah produk orisinal. Jadi asli ya kakak-kakak, bukan plagiat karya orang lain yang kakak ubah. Jadi kakak-kakak wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi kakak-kakak nanti setelah upload bukti karya itu nanti butuh divalidasi dulu oleh fasilitator, baru nanti terakhir baru bisa memasukkannya ke dalam PMM kakak-kakak. Jadi nanti ada dua alur. Jadi kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, jadi ini kakak-kakak, untuk karya video pastikan gambar, suara terlihat dengan jelas. Video bisa pembelajaran yang kita pelajari itu dari 2.1 sampai 2.6 itu kakak-kakak boleh memilih salah satu. Mungkin tentang SEM, pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau yang lain. Nanti kakak-kakak isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
yang menampilkan wajah atau identitas peserta didik wajib mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Jadi yang khusus ini kakak-kakak, nanti ini ada surat yang harus ditandatangan oleh kepala sekolah dan kakak sendiri dan dicap oleh sekolah sebagai salah satu surat persetujuan ya kakak-kakak ya. Jadi nanti ada 2 berarti. Surat ini dan hasil bukti karyanya kakak-kakak nanti dikumpulkan di dalam satu folder drive-nya kakak masing-masing. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit sumber referensi karya Anda. Jadi maksudnya mencantumkan referensi karya Anda. Kalau misal kakak-kakak ini bahasanya memodifikasi lah, bukan plagiasi ya, memodifikasi, itu harus dicantumkan sumbernya dari mana. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah ini kakak-kakak, kemarin itu yang pertama di bagian LMS kakak-kakak, harusnya di bagian bawah ini BK1 unggah draft bukti karya. Nah, itu kakak-kakak harusnya memasukkannya di sini, tapi kemarin sudah diubah. Jadi kakak-kakak unggah bukti karya menggunakan menu bukti karya yang ada di sebelah kiri. Jadi yang di kotak-kotak sebelah kiri ini, Kak. Nah, di situ ada tulisan bukti karya. Jadi nanti kalau sudah jadi bukti karyanya, nanti diklik di bagian sini. Nanti kakak-kakak masukkan atau unggahnya di dalam situ. Bukan di bagian bawah sini, Kak. Selanjutnya, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, yang BK2-nya ini, itu nanti kita 1 JP terakhir untuk membahas refleksi. Yang ketiga, BK3, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti kakak-kakak kalau sudah dimasukkan ke PMM, nanti di copy, linknya dimasukkan ke dalam BK3 ini. Jadi tugasnya membagi link dari PMM tersebut. Selanjutnya, ini nanti kakak-kakak bisa dibuka ya, kakak-kakak sambil buka sekarang juga nggak apa-apa. Nanti kakak setelah mengklik bukti karya yang sebelah kiri, nanti ada periode pengumpulan. Di sini 26 sampai 28. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS mendapatkan validasi. Baru bisa masuk ke dalam PMM. Nah, nanti kakak-kakak perhatikan periodenya pengumpulan bukti karya. Yang kedua, pastikan kakak-kakak mengunduh lembar. Sebentar, ini bisa di-download. Oke, bisa. Kakak-kakak mengunduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft. Jadi ini nanti kakak-kakak saya kirim filenya di ini aja ya, Kak, di bagian sebentar. Saya kirim di grup aja untuk file yang harus diisi, nanti surat lah, bukan file. Suratnya nanti saya bagikan di grup. Klik kerjakan untuk memulai unggah produk bukti karya. Nanti di bagian bawah ini nomor 3 dikerjakan, naik pencet di bagian situ jika kakak-kakak nanti sudah siap untuk mengunggah. Nah, ini kakak-kakak nanti lembar pernyataan nanti saya share. Sebentar, saya pencet. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nanti di bagian kotak-kotak yang ada tulisan saya menyatakan bahwa saya telah, ini dicentang. Dicentang-centang semua, Kak. Ada 4 kotak.
Di sini nama peserta didik dan tanda tangan punya kakak-kakak. Di bagian sini nanti kepala sekolah mengetahui. Nanti mohon diisi setelah sebelum melakukan pembuatan bukti karya, boleh nanti langsung dibuat suratnya Kak, biar nggak kelupaan, nanti bisa dikumpulkan duluan boleh. Nah, kakak-kakak, di sini ada pemilihan kategori bukti karya. Jadi ada 3 ini Kak. Nanti terserah kakak-kakak mau yang mana. Praktik baik. Jadi kakak-kakak nanti mengumpulkan kalau praktik baik, pembelajaran pengembangan diri yang menginspirasi guru lain. Konteksnya praktik baik dapat berupa refleksi modul, hasil keterampilan mengajar PJOK tentang PKG ini boleh. Yang kedua, praktik pembelajaran. Itu proses pembelajaran kakak-kakak kepada peserta didik di dalam kelas atau luar kelas. Itu bentuknya boleh, bentuknya harus video atau maupun PDF aksi nyata. Oke. Di sini yang terakhir, kakak-kakak boleh mengumpulkan RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Nah, ini kakak-kakak di bagian yang 1 dan 2 ini, praktik baik dan praktik pembelajaran, ini wajib mengumpulkan format PDF di surat nanti ya Kak ya. Kalau untuk RPP modul ajar ini sepertinya tidak perlu, karena surat itu hanya untuk persetujuan untuk video Kak. Oke, selanjutnya bentuknya seperti ini. Nanti kalau kakak-kakak mau mengunggah bukti karya di LMS, nanti di bagian 1 kategorinya yang mana nih dari 3 tadi, praktik baik, praktik pembelajaran, atau RPP. Nanti di yang kedua, bentuk karyanya, judul, deskripsi, nanti tetap diisi Kak. Deskripsinya itu tentang apa sih yang kakak kumpulkan nanti di dalam LMS untuk bukti karyanya. Nah, ini sama. Praktik pembelajaran sama juga. RPP modul ajar ini hanya PDF ya Kak ya. Kalau yang bentuknya PDF ini seperti RPP modul ajar ini hati-hati Kak, karena di dalam PMM itu sudah banyak sekali RPP atau modul ajar yang sudah di-download dari internet, diganti nama, dikumpulkan. Biasanya nanti kalau kakak melakukan yang sama juga dan sudah ada duluan di dalam PMM-nya, mungkin nanti dianggap sebagai plagiasi. Takutnya seperti itu kalau untuk yang modul ajar. Kalau untuk yang video, saya yakin karena itu video wajahnya kita, materinya mungkin sama, tapi karena itu wajah kita sendiri, jadi kemungkinan plagiasinya tidak ada Kak. Untuk yang bukti karya modul ajar ini, harap nanti kakak-kakak sambil berhati-hati ya Kak ya. Di sini pilih jenjang, nanti di bagian bawahnya lagi ada jenjang. Kakak di SD, SMP, atau SMA, pilih kelasnya, asesmen, mode pembelajaran, metode mengajar. Nanti dimasukkan juga. Nah, kakak terakhir nanti bagian paling bawah, berkasnya itu baru bisa dimasukkan ke dalam LMS-nya. Bukti karya yang dimasukkan boleh bukti karya video tadi, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan mengunggah bukti karya. Jika kakak-kakak sudah selesai, nanti tinggal diklik kumpulkan. Jadi nanti setelah dikumpulkan, kakak-kakak ada konfirmasi kumpulkan, nanti dipencet saja. Setelah Anda mengisi semuanya, nanti akan muncul seperti ini, kumpulkan, dipencet. Harap diingat kakak-kakak, di sini ada tulisan merah, bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali.
sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya yang Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Oke, ini kakak-kakak. Nanti statusnya ada seperti di atas ini, sedang ditinjau. Setelah kakak-kakak konfirmasi status unggah bukti karya, akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nanti itu kakak-kakak yang memvalidasi adalah saya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Oke, kakak-kakak sambil dibaca juga ya kak ya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka kakak-kakak perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya, nanti dapat diunggah kembali ke PMM kakak-kakak sebelum masuk ke PMM. Sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi nanti kakak-kakak setelah sudah saya validasi, nanti kakak cek di bagian PMM ya, di luar LMS, berarti bukan di LMS-nya, di PMM. Nanti kalau sudah divalidasi secara otomatis, nanti linknya itu yang di-copy dikumpulkan ke BK3, bukti karya 3 setelah umpan balik. Selanjutnya putusan utama, jika ada perlu perbaikan nanti lakukan perbaikan di bagian bawah perbaiki. Oke, lanjut. Oke, nah ini kakak-kakak validasi bukti karya, lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka akan mendapat notifikasi seperti ini kakak-kakak. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Oke, lanjut kakak-kakak. Di sini ada menunggu terbit. Setelah sudah divalidasi, dinyatakan lulus validasi, yang pertama kakak-kakak hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis ke sistem PMM. Yang kedua, Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nanti jika ada catatan khusus, nanti saya akan menulis kakak-kakak. Nah, di sini maksudnya menunggu terbit, kakak-kakak nanti itu langsung masuk ke dalam bukti karya kakak-kakak di PMM. Nah, kalau udah proses ini, prosesnya udah pusat, bukan fasilitator lagi, Kak. Nah, setelah terbit, nanti akan muncul seperti ini, Kak. Lihat bukti karya. Nanti setelah dipencet, kakak-kakak bisa masuk langsung ke dalam PMM, melihat yang kedua ini, pilih karya saya, pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, kategori karya. Jadi nanti ada karya saya, kakak pencet, muncul bahan ajar, kepemimpinan sekolah, fakta pembelajaran, RPP. Nah, di situ nanti kakak lihat, pilih karya yang sudah berhasil diunggah. Nah, cari tombol bagikan karya ini, Kak. Di nomor 5 ini, tombolnya itu yang seperti panah ada bulat-bulatnya itu. Nah, di situ kakak klik, terus nanti kakak pencet salin link. Nah, salin link, linknya ini yang nanti kakak-kakak harus kumpulkan ke bukti karya 3 atau BK3 di dalam LMS. Nah, ini dia BK3-nya, berbagi bukti karya. Jadi nanti kakak-kakak mencet di bagian bawah, setelah tadi salin link, bagian bawah ini ada tulis jawaban seperti forum diskusi, nanti dikirimnya di situ, Kak. Linknya dikirim di situ. Oke, selanjutnya tanya jawab seputar bukti karya. Oke, kakak-kakak, di sini sudah penjelasannya sudah
agak sedikit banyak saya sampaikan dari slide BGP Lampung. Kalau ada yang mau bertanya kakak-kakak seputar bukti karya dipersilakan. Oke Kak, dipersilakan. Terima kasih Kak Asa. Karena ini aku masih kalau terus terang kalau dalam masalah laptop terus terang saja ada hal kendala dari saya yang terus terutama. Kemudian yang saya tanyakan adalah bentuk videonya itu, ya sekali lagi bentuk video itu apakah modifikasi itu menentukannya itu dari bentuk seperti apa? Terima kasih. Oke Kak, videonya itu tadi kan ada 2 ya kategori yang video, praktik baik atau praktik pembelajaran. Kalau rata-rata kakak-kakak mengumpulkannya itu yang praktik pembelajaran ya, mengajar. Jadi kakak-kakak kalau mau buat yang video itu ya seperti ngajar. Tapi konteksnya itu jangan melupakan materi yang sudah kita pelajari di dalam PKG PJOK. Misalnya videonya itu tentang pembelajaran mungkin SEM atau pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran. Nah, meliputi itu Kak, kalau mau melakukan video pembelajaran. Gimana Kak Tugino? Untuk perinciannya kan sama seperti yang sudah kita tampilkan kemarin, istilahnya ada stressing, pemanasan atau pendahuluan, inti dan pendinginan. Nah ini biasanya kita pakai scan waktunya berapa itu sampai waktunya? Nah ini kalau mau mengacu dengan yang kemarin boleh sama atau lebih nggak apa-apa Kak. Kalau kemarin itu ada teman saya yang buat sampai 1 jam 43 menit boleh. Ada yang mau mungkin video pembelajarannya itu hanya bagian-bagian potongan nanti cuman 25 menit bagian-bagiannya saja boleh juga Kak. Jadi dibebaskan Kak. Untuk waktu dibebaskan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Tugino. Ini Kak Eka mau bertanya? Silakan Kak Eka. Ya Kak Fasil, tanya sedikit Kak Fasil. Untuk video pembelajaran tadi waktu sudah dijelaskan sama Fasil, pertanyaan dengan Kak Tugino mengenai durasi. Selanjutnya untuk video pembelajaran Kak Fasil, itu video ori atau edit? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan tadi Kak Fasil jelaskan original, inspirasi dari kita. Benar ya Kak Fasil ya? Iya, betul. Tapi harus mencantumkan sumber referensi. Maksudnya gimana Kak Fasil, sumber referensi? Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Eka. Untuk mencantumkan referensi itu tadi di bagian modul ajar Kak. Jadi nanti pilihannya itu sebenarnya 3. Praktik baik, praktik pengajaran atau pembelajaran ngajar. Yang ketiga modul ajar. Nah modul ajar ini kan banyak yang sudah ada di PMM. Nah itu mungkin nanti di bagian bawah ada kayak catatan kecilnya itu atau di bagian nanti khusus kakak buat di kotak sendiri itu ada referensi modul ini dimodifikasi dari modulnya si ini gitu, boleh ditulis seperti itu. Oh, jadi hanya yang modul ajar itu Kak ya? Ya, yang untuk modul ajar. Oke, ya, Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka. Kak Aji gimana Kak Aji? Mau tanya apa? Oke Kak, mau nanya. Nah, untuk modul itu gimana sih Kak? Apa misalkan satu materi, misalkan sepak bola gitu, apa semua ajaran itu gimana? Satu aja Kak, nanti kalau semua Kak Aji bikin ini nanti. Video semua? Kalau RPP. Jadi Kak Aji pengen yang mana nih? Ya cuma nanya aja, nanti kan milih dulu. Misalkan kalau kalau modul itu misalkan apa tentang sepak bola, apa kasti gitu kan. Satu. Iya bisa. Jadi kakak-kakak kalau mau yang modul ajar atau RPP itu
ada 2 ya Kak. Boleh 1 pertemuan, boleh 1 materi untuk beberapa kali pertemuan boleh. Jadi kalau kakak-kakak cuman download kan kadang-kadang muncul tuh materi sepak bola 3 kali berapa jam untuk beberapa kali pertemuan. Nah itu boleh. Boleh juga cuman untuk 1 kali pertemuan, maksudnya 1 kali aktivitas pembelajaran saat itu saja boleh. Oke, gimana Kak Aji? Oke, Ada Kak. lagi yang mau ditanyakan? Sudah, cukup. Oke, terima kasih Kak Aji. Kak Margiono mau bertanya? Ya, terima kasih nih Kak Asa. Nah ini Kak Asa, seandainya saya membuat ibaratnya pembelajaran gerak Kak Asa, apakah saya harus melampirkan modulnya juga? Di sini tidak Kak, kalau mau video saja. Cuman itu tadi ada gambarnya 2, video sama PDF. PDF-nya itu surat pernyataannya itu Kak. Nanti saya share. Oh gitu ya. Ya artinya baik milih video praktek gerak ataupun milih daripada pembuatan modul itu ada lampiran itu ya untuk yang PDF gitu Kak Asa ya. Iya Kak, benar. Terima kasih ya Kak Asa. Oke, terima kasih Kak Margi. Ada lagi Kak sebelum kita ini Kak Karyadi, persilakan. Maaf Kak, izin Kak Margi, nanggapi yang punya Pak Margi Kak. Ya. Di situ kalau misalnya kita bikin video, terus kemudian di situ kita bikin pernyataan, tadi sesuai yang Kak Asa katakan tadi, pernyataan itu kan ada yang dari kepala sekolah, terus kemudian dari wali murid. Kalau pernyataan dari kepala sekolah itu kan jelas cuma 1 ya Kak ya, kepala Kak. sekolah. Nah yang pernyataan wali murid siswa ini bagaimana ini Kak? Oke, terima kasih Kak Karyadi. Memang di slide-nya juga tadi pas saya baca, ini kan slide-nya dari sana ya Kak ya. Saya cuman sebagai fasilitator itu menyampaikan. Kalau dari sepengalaman saya sama saya baca di sini, ternyata yang dibutuhkan hanya tanda tangan kepala sekolah saja. Jadi mungkin itu aja Kak. Jadi untuk dari apa tadi wali murid itu mungkin persetujuan dari siswa. Ya. Siswa. Nah itu mungkin ke siswanya aja ngomong mungkin dalam video. Sebelum di video apakah mau atau tidak di video. Nah itu cuman menghindari ini loh Kak. Menghindari mungkin ada anak yang tidak mau di video tapi mungkin gurunya maksa gitu. Jadi ada suratnya itu misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan ada suratnya. Tapi kalau yang seperti itu mungkin anak yang nggak mau di video nggak usah diikutkan nggak apa-apa. Misalnya seperti itu Kak. Oh iya, atau mungkin nanti dalam proses sebelum pembelajaran pembuatan video itu kita mengajukan kepada anak-anak bahwa gimana nak kalau nanti saya masukkan dalam video setuju apa tidak gitu aja ya Kak. Ya mungkin seperti itu karena akan dimasukkan ini Kak di sini nggak disebutkan kalau video itu harus dimasukkannya ke YouTube nanti dimasukkan ke YouTube. Nah mungkin anak-anak itu dibilang ini mau Bapak masukkan ke YouTube Bapak boleh nggak nak gitu misalnya seperti itu. Terima kasih. Oke Kak Aryadi, terima kasih. Ada lagi Kak untuk tentang bukti karya sebelum dilanjutkan? Biar kita semua nanti mengerjakannya sudah nggak bingung lagi Kak. Siapa lagi yang mau bertanya tentang seputar bukti karya? Dipersilakan Kak. Yang tidak hadir siapa nih? Oke.
Cukup ya Kak ya? Oke Kak Adi, boleh. Izin Kak Asa. Ya baik. Sebenarnya saya kebingungan karena dari awal nggak mengamati karena di jalan. Ya Kak. Untuk pengambilan bukti karya ini, kalau di tempat saya itu kan sudah tidak ada lagi pembelajaran gitu Kak, sudah Nah itu dia. di dalam proyek P5. Jadi untuk melaksanakan gerak ataupun kebugaran ini kan mungkin agak terkendala dengan waktu karena juga sebentar lagi akan ada asesmen sumatif akhir. Nah berkaitan dengan hal ini, apakah boleh bentuk videonya itu di dalam kelas? Kemudian kita mencoba untuk memodifikasi sedikit gitu Kak Asa. Karena kalau saya mau melakukan pembelajaran di luar konteks P5 kayaknya tidak mungkin untuk saat ini. Apakah ada kriteria yang lain ya Kak Asa untuk pengumpulan bukti karya ini? Terima kasih Kak Asa. Oke, terima kasih Kak Adi. Kalau memang mau terpaksa mau buat tentang pembelajaran, kalau sudah ada P5, berarti kakak masuknya ke yang 2 tadi, video pembelajaran. Cuman P5 itu Kak, boleh dimasukkan dalam praktik baiknya, situ boleh nanti. Mungkin Kak Adi nanti saat pelaksanaan P5 itu kakak video di bagian-bagian tertentu, pelibatannya rekan sejawat atau sebagainya, itu nanti bisa dirangkum dalam sebuah video, itu juga boleh, tapi nanti masuknya ke praktik baik Kak, bukan ke pembelajaran. Jadi gini Kak Asa, seperti video cuplikan di dalam sebuah program P5 itu, kesehariannya itu dibuat video pendek begitu ya? Boleh bisa enggak? Bisa, boleh. Siap. Boleh. Enggak salah. Ada satu lagi sebenarnya Kak. Video praktik baik itu nanti misalnya isinya adalah refleksi kakak-kakak bercerita tentang videonya itu tentang PKG PJOK ini, refleksi lah seperti itu juga bisa. Nanti contoh-contohnya mungkin kakak bisa lihat-lihat di YouTube, ada beberapa mungkin. Jadi personal memberikan argumen gitu ya Kak? Iya, tapi harus agak panjang itu Kak. Nggak mungkin cuman video cuman 2-3 menit. Nanti ya. Kalau untuk referensi, karena PKG PJOK ini sudah beberapa gelombang dan dilakukan di seluruh Indonesia, untuk bukti-buktinya ini kan dimasukkan ke YouTube. Nah, kakak-kakak bisa lihat atau mencari referensi lah di YouTube itu. Nah, kalau misalnya bukti karya yang praktik baik seperti apa, di YouTube ada. Kalau pembelajaran kan pasti kita ngerti lah, kita kan guru, pasti bisa, itu tinggal buat. Nah, yang terakhir mungkin di bagian PMM, kalau mau lihat bentuk modul ajar itu di PMM. Seperti itu Kak Adi. Terima kasih Kak Asa. Coba akan saya modif-modif sedikit dengan P5 ini yang ada di sekolah sementara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adi. Ada lagi gak Kak? Ini yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya Kak ya. Kalau nanti misal ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh japri langsung ke saya Kak atau telepon, supaya nanti demi kelancaran kakak-kakak juga. Ini saya lanjutkan Kak. Jadi kakak-kakak untuk langkah upload video dengan tautan, di sini kakak lakukan langkah berikut. Nah, seperti yang saya tadi cuplik Kak. Jadi video, khusus untuk video nanti kakak masukkan ke dalam YouTube kakak masing-masing. Jadi YouTube di Belajar ID boleh, di YouTube pribadi mungkin ada YouTuber ya sudah punya akun sendiri.
boleh dimasukkan ke situ juga. Nah, setelah kakak-kakak masukkan ke YouTube, nanti itu kalau PMM khusus untuk video itu emang harus lewat YouTube. Jadi nanti tinggal ngambil dari YouTube-nya. Jadi di sini kakak-kakak untuk memasukkan video di dalam YouTube itu jangan sampai kakak pribadi atau private ya kak ya, channel YouTube-nya. Jadi untuk di bagiannya nanti dipilih publik. Jadi kakak-kakak bisa mentautkannya ke PMM nanti. Nah, untuk langkah-langkah mengatur visibilitas di YouTube, nah ini di sini ada bagian yang nomor 3 kak. Kita langsung lihat di bagian nomor 3. Di situ ada publik. Nah, di bagian kanan bawah publish. Setelah dicentang publik, pencet publish. Nah, di situ baru bisa dimasukkan ke dalam PMM. Oke, langkah mengecek hak cipta. Ini hak cipta khusus yang video, Kak. Di sini usahakan nggak ada musik-musik kayak musik JJ atau musik-musik yang lagi tren saat ini ya, Kak ya. Karena kalau di dalam PMM ini takutnya terkena hak cipta atau plagiasi juga karena kita pakai musik-musik dari luar. Itu ada copyright-nya. Copyright hak ciptanya itu bahaya, Kak. Oke, selanjutnya pelajari materi lebih lanjut pertanyaan yang sering ditanyakan melalui link ini. Nanti saya share juga ini beberapa ini kakak-kakak kalau ada yang masih ditanyakan, kalau misalnya mau tanya ke saya nggak enak atau bagaimana, bisa langsung buka di PMM-nya, di bagian situ ada, di pusat informasi di kanan bawah nanti. Tapi lebih baik langsung aja kak yang ngobrol. Oke kakak-kakak, di sini sudah, alhamdulillah sudah sampai akhir. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada lagi yang mau ditanyakan nggak kak? Atau cukup? Nanti aja kak via pribadi. Oke. Tapi mohon maaf ya kak, ya kadang saya HP itu. Wah, curiga kalau pada pribadi ini. Enggak Pak soalnya tadi lagi ngurusin anak jadi nggak terlalu dengerin penjelasan Kak Asa juga. Oke. Tadi Kak Yuda kayaknya dengerin kok. Bisa tanya Kak Yuda. Nggak tahu ya Kak, udah pulang duluan orangnya tadi. Oh iya. Ya itu Kak, kalau Japri mungkin nanti agak telat-telat bukanya, dimaklumi ya Kak ya. Balesnya telat gitu. Oke Kak, yang lain ada yang mau tanya atau cukup? Sementara cukup Kak. Cukup, alhamdulillah ada jawabannya. Nah itu Kak. Kalau cukup berarti iya Kak Agus. Nanti kakak-kakak yang mungkin bingung, di sini banyak teman-teman ya Kak ya. Jangan lupa kita ini anggaplah kita ini satu keluarga Kak. Jadi saling membantu ya Kak ya. Teman-teman jika ada yang kesusahan atau kebingungan, bila ada waktu bisa dibantu sama-sama Kak. Seperti itu. Oke Kak. Ya, itu. Nah, jawabannya itu Kak Asa yang ditunggu itu Kak Asa. Nah, itu. Mestinya Kak Asa kan harus mengarahkan mana sih dari 3 bukti karya yang paling nyaman, paling aman, paling mudah dilaksanakan kan gitu, yang tidak berisiko kan gitu. Dikasih rambu-rambu Kak Asa biar tidak terlalu salah membuat perencanaan ke depan. Gitu aja. Iya, betul Kak. Ya seperti ini Kak Agus yang tadi saya sampaikan, sebenarnya yang paling mudah itu yang kedua, video pembelajaran. Kita ngajar apa adanya itu udah nggak mungkin kena namanya plagiasi atau segala macam. Kalau modul ajar itu terlihat mudah kayaknya, kayak cuman ngumpul itu doang. Kalau secara kita berpikir mudahnya, download tinggal kumpul. Tapi itu karena yang menilai ternyata nggak cuman saya, karena dari pusatnya ya, nanti terakhir untuk validasi ke dalam PMM-nya itu dari pusat, itu takutnya kena plagiasi kalau cuman download modul ajar terus cuman ganti nama masukin.
Satu lagi Kak Asa ya. Ya. Silakan. Mohon izin ya. Boleh Kak. Nah, biasa orang tua diajari nggak mudeng-mudeng, begitu mudeng lali. Kak Asa, itu kalau misalnya video pembelajaran, bukti karya itu apakah proses pembelajaran itu harus modifikasi begitu atau pembelajarannya ya sesuai seperti kita pembelajaran biasa? Bagaimana Kak? Oke Kak Karyadi, di tadi itu dijelaskan kita kalau bisa berkaitan dengan yang sudah kita pelajari di PKG ini Kak. Jadi mungkin SEM atau pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, pendidikan gerak mungkin yang diajarkan tentang gerak-gerak dasar itu boleh. Sebenarnya dibebaskan Kak, tapi jangan keluar dari PKG PJOK. Maksudnya tentang pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan atau SEM seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Karyadi. Nanti boleh khusus kakak-kakak di sini ada Kak Anwar, ada Kak Eka, itu yang sudah saya lihat sudah baik sekali itu Kak, nanti bisa kolaborasi dengan beliau-beliau Kak. Terima kasih. Kak Anwar ya, selalu membantu teman-temannya terus ini saya mantau juga ini Kak Anwar. Oke Kak, saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Jajat, mau dengar dikit Kak Jajat? Halo Kak Jajat. Iya. Sehat. Ini kita makanya lagi sehat ini. Oh iya. Kita foto dulu Kak. Siap. Siap. Yuk 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Pakai pose bebas. Kali ini posenya bebas Kak, masing-masing Kak. Coba. Pose masing-masing. Yuk, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sehat selalu untuk bukti karya. Dipersiapkan dari sekarang. Jadi nanti kalau bisa tanggal 26 itu sudah kelar semua. Jadi plenonya mungkin tanggal 2 Desember nanti. Sama jangan lupa Kak, kuesionernya jangan lupa diisi itu Kak. Nanti masih ada beberapa. Iya, belum aku. Oke, terima kasih Kak. Ini saya matikan recordnya dulu.